Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, sebelum kita mulai membaca muqaddimah, seperti yang telah berlalu, berulang dan berkali, bahwa ada beberapa adab dan etika yang diajarkan para ulama ketika kita membaca sebuah kitab. Di antaranya kita harus mengerti apa judul kitab yang dibaca. Jangan sampai sudah beberapa waktu mengikuti kajian, menghadiri taklim, ya, terus ditanya judulnya apa ya? Ya, itu apa namanya? Kurang baik. Jadi judul kitab yang kita baca adalah Laftatul Kabid. Laftatul Kabid. Ya, kalau misalkan mau dikasih harokat, yang halaman setelahnya, yang halaman kertas. Nah, itu dia. Kalau mau dikasih harokat ya, Laftatul Kabid. Ya. Laftah itu curahan. Curahan yang sepenuhnya. Al-Kabid itu hati. Laftatul Kabid. Jadi curahan isi hati. Yang dimaksud di sini adalah curahan isi hati berupa kasih sayang. Karena ada juga yang mencurahkan isi hatinya tapi isinya apa? Kejengkelan, ya. Kalau tak terus terang, boy, aku jengkel karo kowe. Ya, ini yang dimaksud adalah curahan isi hati yang apa namanya? Yang menunjukkan cinta dan kasih sayang. Ila nasihatil walad. Sebagai nasihat untuk anak. Ila nasihatil walad. Laftatul kabid ila nasihatil walad. Laftatul kabid ila nasihatil walad. Baik, itu judul kitabnya. Yang menulis siapa? Yang menulis adalah Al-Imam Al-Hafidh Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah. Abul Faraj, roknya ditasydid, Faraj, Abul Faraj Ibnul Jauzi. Yang menulis adalah Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Nasaha biha waladahu Abul Qasimi Badruddin Ali. Nasaha itu fi'il madhi, nasaha yang sahih, menasihati, ya. Biha, melalui kitab ini, waladahu, anak kandungnya sendiri. Jadi kitab ini berisikan nasihat dari Ibnul Jauzi yang ditulis sendiri untuk anaknya. Siapa nama anaknya? Abul Qasim Badruddin Ali. Nama anaknya adalah Abul Qasim Badruddin Ali. Al-Maulud, lahir sanad wahid wa khamsin ba'da khamsimiyah. Lahirnya tahun 551 Hijriah. 551 Hijriah. Hijriah. Wal mutawaffa, meninggal dunia 30 ba'da sittin, ya, 630 Hijriah. 630 Hijriah. Yang dimaksud tahun kelahiran dan tahun wafatnya sang anak.
ya, tahun kelahiran dan tahun meninggalnya sang anak. Ya, jadi minimalnya itulah 3 poin. Yang pertama judul kitab, yang kedua siapa yang menulis, kemudian yang ketiga gambaran secara umum atau ringkas kitab yang dibahas itu tentang apa, gitu ya. Kitabnya membahas tentang apa. Baik, judul kitabnya apa? Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad. Yang menulis Ibnul Jauzi rahimahullah. Isinya tentang nasihat untuk anaknya yang bernama Abul Qasim Badruddin Ali. Baik, kita baca. Baik, kitab yang kita baca ini diterbitkan oleh penerbitan Al-Imam Al-Bukhari di Mesir tahun 1412 Hijriah. Berarti berapa puluh tahun yang lalu ini? 31 tahun yang lalu. Baik. Halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu tahqiqi. Muqaddimah dari pentahqiq. Pentahqiq itu yang meneliti dan juga mengupayakan agar kitab atau tulisan Ibnul Jauzi ini bisa diterbitkan dan dicetak. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, ini khutbatul hajah sudah sering kita dengar, bahkan banyak dari kita yang hafal. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala fi tanzilihi al-muhkam. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Fi tanzilihi, dalam kitab yang Dia turunkan. Tanzil itu kan yang diturunkan. Nazzala yunazzilu tanzilan. Masih ingat ya sorofnya? Mas Abdullah Mas'ud masih ingat sorofnya kan? Insyaallah ya. Jadi yang ingat sorof itu diingat terus kalau sorof. Pelajarannya maksudnya bukan sorofnya. Fi tanzilihi al-muhkam, dalam kitab yang Dia turunkan al-muhkam, ya, yang lengkap dan terperinci. Yang lengkap dan terperinci. Al-Quran itu lengkap dan terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naran, dari neraka. Waquduha, wawunya di situ bukan wawu ataf ya, bukan artinya dan, tapi waquduha itu satu kata. Waquduha, bahan bakarnya. Bahan bakar apa? Neraka. Sehingga naran, pertanyaan bonus. Pertanyaan bonus apa ini? Mas apa ini? Pak Ali. Ya, pertanyaan bonus Pak Ali. Waquduha,
bahan bakarnya. Ha itu artinya nya, ya kan? Itu dhamir. Kembalinya kemana? Ke naron. Naron itu neraka, bahan bakarnya neraka. Nah, pertanyaannya Pak Ali, naron muzakkar atau muannas? Laki-laki atau perempuan secara jenis isim? Naron perempuan, muannas. Karena kembalinya ke ha. Ya, jazakallahu khairan. Masih ingat Pak Ali ya, insyaallah. Karena ha dhamirnya dhamir muan. Nah, dia kan ha ya. Menunjukkan kalau naron itu muan. Nah, buktinya apa? Dhamir yaitu ha yang kembali kepada naron itu bentuknya muannas. Baik. Waquduhan nasu wal hijaratu. Bahan bakarnya itu manusia dan batu. Ya, enggak kebayang itu seperti apa panasnya. Ya, kalau memasak bahan bakarnya kayu dengan bahan bakarnya batu, lebih panas mana? Di dunia aja sudah ketahuan ya kan, batu juga bahan bakarnya itu batu. Ya, batu bara termasuk juga. Ya, batu bara kan termasuk kategori batu. Ya. Alaiha malaikatun. Alaiha apa artinya alaiha? Di atasnya itu secara latarnya. Maksudnya apa? Padanya. Ya, di dalamnya. Di neraka itu ada malaikatun. Malaikat-malaikat. Ghilazun. Ghilazun itu apa? Kasar. Syidadun. Ya, kuat keras. Jadi sudah kondisinya seperti itu. Malaikat yang menjaga itu juga seram-seram dan juga menakutkan. Nauzubillahi minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua dari api neraka. Nah, siapapun tidak ingin masuk neraka, tetapi harus berjuang untuk menyelamatkan diri supaya tidak masuk neraka. Nah, cara untuk menyelamatkan diri, cara supaya tidak masuk neraka dilakukan ketika masih hidup. Kalau sudah mati ya nggak ada kesempatan lagi. Nah, mumpung masih hidup, selagi ada waktu, ya masing-masing mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bagaimana caranya biar dia tidak masuk neraka. Nah, apakah hanya untuk dirinya sendiri? Jawabannya tidak. Yang dia perjuangkan juga keluarganya. Yang dimaksud keluarga siapa? Ya dari keluarga paling dekat sampai keluarga yang paling jauh. Keluarga yang paling dekat siapa? Anak, istri, orang tua. Itu yang paling dekat. Kalau yang paling jauh ya sampai sepupu-sepupunya, sampai simbah-simbahnya, Pak D, Bude, Pak Le dan Buleknya. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengundang dan juga mengumpulkan karib kerabatnya di bawah bukit apa? Sofa atau Marwah? Di bawah bukit Sofa. Nabi Muhammad SAW menyampaikan undangan untuk berkumpul. Itu keluarga besarnya dari Bani Hashim dikumpulkan semuanya di bawah bukit Sofa. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik di atas bukit Sofa. Itu kan satu persatu dipanggil itu. Dari keluarga yang paling jauh saat itu hadir sampai anak kandungnya sendiri. Kan beliau mengatakan anqidhu anfusakum minan nar, artinya selamatkan diri kalian dari neraka. Selamatkan diri kalian dari neraka. Satu persatu itu nama-nama keluarganya dipanggil. Sampai yang paling terakhir, bahkan bibinya ya Sofiyah binti Abdul Muttalib, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai bibiku Sofiyah, ya, anaknya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW, selamatkan dirimu dari siksa api neraka. Ya, sampai juga Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin la ugni anki minallahi syai'a. Saya enggak bisa, kata Nabi Muhammad kepada putri kandungnya sendiri, saya enggak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan kamu. Saya enggak bisa memberikan manfaat sedikit pun untukmu kalau urusannya surga dan neraka. Kalau urusannya surga dan neraka, nasab enggak berlaku. Pertemanan dan persahabatan juga tidak
berharga karena masing-masing dengan amal perbuatannya. Dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam coba mengumpulkan semua kerabatnya dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk sama-sama berislam, bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, menyelamatkan diri dari api neraka. Jadi yang dipikirkan bukan cuma dirinya sendiri, keluarganya, paling tidak anak, istri, dan juga orang tuanya. Sehingga dalam hal ini tidak ada kata egois. Yang penting aku selamat. Nah, makanya Nabi SAW misalkan tentang sholat, ya, sholat 5 waktu. Nabi Muhammad SAW kan berkali-kali dan sering kali mengajak kita untuk bangunkan istrinya, bangunkan suaminya, bangunkan anaknya. Ya. Itu kenapa? Karena tidak hanya yang penting aku, bojoku ora sholat ora apa-apa, anakku enggak sholat juga urusan dia, lalu sudah balik. Nah, ini salah satu yang perlu kita garis bawahi juga. Sebagian orang tua beralasan anaknya sudah balik, sehingga seakan-akan lepas tangan. Ya. Kemudian bola bali dikandani, ya wis sudah biarin aja. Dia sudah mukallaf, sudah balik, tugas saya sudah selesai, saya sudah menyampaikan. Ya kalau orang tua yang nggak ada habisnya tugas menyampaikan. Yang namanya orang tua itu tidak ada waktu expirednya untuk menasihati anak. Ya. Selagi masih bisa menasihati. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam, sampai anaknya tenggelam ya tetap saja Nabi Nuh berusaha menasihati. Nah itu yang juga perlu digarisbawahi itu. Itu kesalahan yang lumayan fatal ketika orang tua mengatakan anaknya sudah balik, urusan dialah. Dan itu mau surga, mau neraka, mau pahala, mau dosa bukan urusan saya. Itu keliru. Nah, kenapa? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam ayat ini, anfusakum wa ahlikum. Di sini nggak ada keterangan batas waktunya sampai kamu bosan misalkan. Sampai anakmu betul-betul menentang dan mengatakan sudah Pak nggak usah nasihati saya lagi gitu. Atau sampai kamu kehabisan kata-kata, nggak ada keterangan waktunya, batas terakhirnya kapan. Ya, selama itu masih anak kita, dari status anak kan nggak bisa dihapus. Selagi itu masih statusnya memang betul anak kita, kemudian kita juga masih bisa menasihati dan berbicara, berarti nasihat akan terus berlaku, tidak berhenti. Baik. Nabi SAW mengajarkan dan menganjurkan kalau bangun malam, kalau sudah bangun malam ya kan, yang laki-laki membangunkan yang istri membangunkan suami, bahkan sampai ada perintah memercikkan air di wajahnya. Ya. Yang penting sepakat, jangan sampai pengantin baru ya, belum ada kesepakatan, konflik pertama terjadi, baru malam kedua sudah konflik. Saking semangatnya yang suami, padahal baru saja ijab kabul beberapa hari, langsung cepet pengen ngamalkan sunnah katanya. Ya harusnya tetap ada kesepakatan. Bukan berarti kemudian kita sudah tahu ilmunya terus langsung dipraktekkan tanpa komunikasikan, tidak seperti itu. Tapi misalkan sudah kita sepakat pokoknya keluarga kita sejak malam pertama kita berusaha untuk menghidupkan sholat malam, ya udah kita sepakat. Nah, kalau nggak mau bangun gimana? Ya dipercikkan seperti sunnah Nabi. Ayo betul. Ya, itu untuk menutup pintu konflik. Ya. Demikian juga perintah orang tua untuk mengajak anaknya sholat. Ya, untuk mengajak anaknya sholat. Nabi Muhammad sendiri melakukannya. Sahabat-sahabat pun demikian. Umar bin Khattab itu kalau sudah sepertiga malam yang terakhir, beliau keliling itu, ya, membangunkan anak-anaknya, ya, membangunkan istrinya untuk ayo sholat, begitu dan seterusnya. Baik. Qala al-muhaqqiqu qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, qala 'allimu anfusakum wa ahlikumul khaira.
Beliau mengatakan allimu. Apa artinya allimu? Allama yu'allimu ta'lim. Nah, ta'lim itu dari bahasa ini. Ajarkan. Ajarkanlah atau ajari anfusakum, dirimu sendiri, wa ahlikum, dan keluargamu, al khairah, kebaikan. Jadi kalau terjemah bebasnya, ajarkan kebaikan untuk dirimu sendiri dan untuk keluargamu. Nah, sekarang kalau mengajari diri sendiri kebaikan, gimana caranya? Maksud itu banyak sekali, mulai dari menghadiri taklim, mengikuti kajian, itu termasuk bagian dari alimu anfusakum. Ngajak anak, ngajak istri untuk taklim itu wa ahlikum. Membelikan buku, mensettingkan aplikasi radio Islam Indonesia, mensettingkan radio FM, misalkan ya di daerah tersebut ada radio FM, sehingga kapanpun tinggal cetak taklim, itu termasuk bagian. Kemudian semangat memasukkan anak di pesantren, di pondok, itu juga termasuk dari pelaksanaan perintah Allah di dalam ayat ini. Termasuk juga misalkan mendaftarkan istrinya ya, untuk mengikuti program pendidikan misalkan, boleh. Itu juga termasuk dalam ayat ini. Misalkan ada satu, contoh aja ya, di Ustadz Ayib ada pendidikan guru TK selama 3 bulan. Dan itu sudah banyak sekali, bahkan ustadz-ustadz kita pun sudah banyak yang melakukan. Akhirnya istrinya disekolahkan di sana selama 3 bulan, otomatis ya pisah dari istri selama 3 bulan. Ya. Kemudian ngurusi anak, ngurusi rumah sendiri. Itu juga termasuk. Nah, setelah 3 bulan lulus selesai, sudah punya kemampuan menjadi pengajar TK. Ya minimalnya untuk mendidik anak-anaknya sendiri. Ya kan, minimalnya untuk mendidik anak-anaknya sendiri. Ya kan, kalau anaknya udah gede-gede, ya minimal untuk mendidik cucu-cucunya nanti. Ya, paling enggak minimalnya untuk dirinya sendiri dan juga untuk memberikan berbagi pengalaman dengan yang lain. Itu juga termasuk. Jadi bagaimana berpikir caranya supaya dirinya dan juga keluarganya itu bisa mengerti kebaikan, ngerti ilmu. Ya. Qala wa ta'limun nafsi wal ahlil khaira minal ususi. Ya, al usus itu jamak taksir dari asas. Asas sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, jadi asas, pokok. Wa ta'limun nafsi, ya, memberikan pembelajaran untuk diri sendiri, wal ahli, dan untuk keluarga, al khaira, berupa kebaikan, minal ususi, termasuk pondasi, wad da'aimi, dan tiang pokok, allati, apa artinya allati? Yang. Ini isim apa? Isim isyarah atau isim istifham? Mas Abdullah Marwanto, Abdul Mas'ud. Ini isim isyarah atau dhamir atau isim istifham? Isim isyarah. Serius ini? Sudah panen atau belum? Ini pengaruh masalahnya. Belum. Isyarah itu ini, Mas. Isyarah itu kan bahasa Indonesia isyarat. Allati apa ya isyarat, Mas? Ini itu, itu isyarah. Hadza hadhihi hatani hadzani haula'i zalika zalika zalikuma zaliki ulaika. Itu isim isyarah. Memang rada sedikit. Isim apa ini? Isim mausul. Memang tadi enggak ada dalam pilihan. Enggak ada dalam pilihan jawaban tadi. Biasa atau kita kayak gitu, Mas Abdullah. Ini isim mausul. Allati, apa artinya allati? Yang. Qama, apa artinya qama? Berdiri, tegak. Alaiha, padanya, di atasnya. Apa yang berdiri di atasnya? Di atas apa ini?
Di atas pondasi tadi loh, pondasi tiang ya. Al-usus itu pondasinya, da'aim itu tiangnya. Ya, tiangnya. Di atas itu berdiri binaul mujtama'il islamil awwali. Bina itu apa artinya bina? Bangunan. Bahasa Indonesia kan membina. Ya kan, pembinaan, dibina. Itu dari bahasa Arab, artinya dibangun. Membina itu kan membangun. Bina itu bangunan al-mujtama' masyarakat. Bangunan masyarakat al-islami, masyarakat islami al-awwali. Al-awwali dulu maksudnya, generasi pertama, generasi awal. Jadi masyarakat Islam generasi pertama yaitu masyarakat sahabat dulu di kota Madinah. Itu kan ada diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Sebagai sebuah bangunan. Kok bisa masyarakat Islami di zaman dulu itu kuat, tegak, kokoh? Karena memang pondasi dan tiangnya kuat. Lah, pondasi dan tiangnya itu bentuknya apa? Banyak. Salah satunya ta'limun nafsi wal ahlil khaira. Pendidikan itu berjalan dengan baik. Ya, pendidikan itu berjalan dengan baik. Jadi kalau ingin membentuk sebuah komunitas yang kuat, komunitas yang Allah berkahi, kalau ingin memiliki sebuah tatanan keluarga yang baik, demikian juga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terpenting adalah bagaimana menghidupkan bentuk pendidikan kebaikannya itu gimana. Nah, alhamdulillah seperti yang kita lakukan dan kita selenggarakan di sini, ya kan, setiap subuh setelah kita libur 2 tahun pun juga seperti itu. Ini salah satu upaya yang bisa kita lakukan agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena diakui maupun tidak, dirasakan dan memang dirasakan, ya kondisi kepribadian dan juga keluarga kita selama pandemi ini ya juga rodok ya gesek ya kan. Yes, pokoknya gitu. Itu terasa. Nah, yang tidak merasa bahaya. Ketoknya aku ora ya, apa-apa bahaya. Ini bahaya ini. Jangan jangan justru senang dan bangga gitu. Ora apa-apa, lancar-lancar wae. Enggak mungkin lah. Selama 2 tahun itu kajian sangat terbatas. Baik. Walladzi lam takuma lil muslimina qa'imatun al-yauma illa bihi. Lanjutkan, walladzi yang artinya walladzi dan yang lan itu huruf nasab, nggih. An lan idzan kai. Lan apa artinya? Tidak akan. Ya taquma berdiri lil muslimin untuk kaum muslimin. Qa'imatun bangunan yang kokoh. Al yauma pada hari ini illa bihi kecuali dengannya. Maksudnya apa? Bangunan yang kokoh semacam itu tidak akan mungkin bisa didirikan di zaman sekarang ini untuk kaum muslimin. Yang dimaksud apa? Itu tadi masyarakat Islami tadi itu seperti zaman dulu nggak mungkin bisa ditegakkan. Illa bihi apa artinya? Kecuali dengannya. Nya itu apa? Pendidikan tadi, taklim tadi. Bukan dengan khilafah. Ya, bukan dengan mengejar daulah Islamiyah, pendidikan negara Islam. Nanti kalau negara Islam, kalau khilafah, ya kalau konsep khilafah, konsep daulah Islam itu dipaksakan untuk tegakkan, sementara masyarakatnya masih jauh dari ilmu, yang terjadi seperti sekarang justru konflik, justru Islam itu dicaci maki, Islam itu dicela-cela. Ya, justru Islam itu dicela-cela, justru Islam itu dihina-hina. Maka para ulama dari dulu selalu mengatakan yang namanya daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah itu akan terbentuk dengan sendirinya asalkan pendidikan Islam di masyarakat itu berjalan dengan baik. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, tegakkan negara Islam itu pada dirimu sendiri dulu sebelum pada orang lain.
Nah ini yang meneriakkannya, yang sampai unjuk rasa dan demonstrasi di jalan-jalan, mereka sendiri tidak mencerminkan keislaman, ya kan? Sholat yang ngawur, demonstrasi sholat yang ngawur, ya kan? Di jalan raya nutupi dan mengganggu akses transportasi umum, ya kan? Kemudian jaraknya sudah nggak beraturan, hukum-hukum sholat di situ nggak diperhatikan. Ya, hukum-hukum sholat yang tidak sholat juga banyak. Lebih banyak mana antara yang sholat dan yang nggak sholat kalau demonstrasi itu? Banyak yang nggak sholat cuma nonton doang kayak gini aja, ya kan? Jamaahnya yang sana perempuan, yang sini laki-laki, ya kan? Campur itu kalau dari drone di atas itu, itu ingin menegakkan Islam, enggak lah. Maka kesimpulannya, falan yasluha amru hadhil ummati illa bima salaha bihi awwaluha. Ini kata-kata dari Al-Imam Malik. Ya, kata-kata dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala yang terus beliau ulang. Ya, setiap kali selesai bermajlis di Masjid Nabawi sebelum beliau berdiri, ini yang beliau ingatkan kepada umat. Coba kita terjemahkan. Falan, maka tidak akan, yasluha. Yasluha itu dari salaha yasluhu, baik, soleh, ya, soleha. Tidak akan baik, artinya tidak akan mungkin baik. Amru, perkara, hadhil ummati, umat ini, illa, kecuali, bima, dengan ma, apa yang salaha sudah membuat baik, bihi, dengannya, awwaluha, sejak awal. Awwaluha, ha itu kembali ke umat, apa, masyarakatnya yang pertama. Jadi kalau kita ingin baik, maka gunakanlah dan ikutilah langkah-langkah yang sudah ditempuh generasi pertama umat ini. Itu rumusnya demikian. Kalau kita ingin baik, ya tirulah generasi yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan besok pagi insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.